Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Karlimensi dari Puskesmas Yompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan tentang cara pengupakan dari spesimen pertusif ke laboratorium kabupaten atau provinsi. Pertama-tama kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan pertama itu ada spesimen karir, kemudian ada pulpek. Pulpek ini kemudian kita simpan mengelilingi dari spesimen karir agar nanti spesimen yang kita kirim akan tetap dalam keadaan baik. Kemudian ada tabung transport atau media transport di mana di dalamnya telah ada hasil dari swab tenggorok pasien pertusif. Kemudian ada gunting, ada spidol, ada pulpen, ada selotip, ada plat ban, ada tisu, ada kertas label yang di dalamnya telah ada nama, jenis kelamin, umur, tanggal pengambilan spesimen, nomor EPIT. Kemudian ada pengganjal. Pengganjal di sini bisa berupa kasa, tisu, atau mungkin busa, bahkan kertas yang digunakan untuk mengganjal agar pada saat proses pengiriman tidak terjadi goncangan. Kemudian ada formulir part 1 dan formulir permohonan pemeriksaan spesimen. Kemudian ada kertas besar atau plastik besar yang digunakan untuk membungkus format ini agar pada saat kita memasukkannya ke dalam spesimen karir itu tidak basah. Kemudian ada plastik sedang dan kemudian ada kotak primer. Baiklah, pertama-tama ada media transport yang di dalamnya telah berisi hasil dari swab nasofaring dari penderita pertusis. Kemudian kita beri label yang di dalam label itu telah tertulis tentang nama, jenis kelamin, umur, tanggal pengambilan spesimen, dan nomor EPIT. Nomor EPIT ini boleh dikosongkan karena nanti akan diisi oleh pihak dari Dinkes Kabupaten. Kemudian kita beri selotip. Pada bagian dari label ini agar tidak basah pada saat proses pengiriman dan lebih aman. Oke. Setelah itu, pada bagian tutupnya kita fiksasi dengan menggunakan parafilm agar kondisinya tetap aman. Kita fiksasi menggunakan parafilm. Setelah ini telah difiksasi, kemudian kita mengambil tisu. Setelah itu kita bungkus seperti ini. Fungsi dari tisu ini adalah agar ketika ada cairan yang merengges bisa terserap oleh tisu. Setelah ini selesai dan rapi, kemudian kita masukkan ke dalam kantong plastik sedang. Kita usahakan posisi dari tabung media transport ini dalam posisi berdiri. Setelah itu kita gulung seperti ini. Kemudian kita fiksasi lagi agar lebih aman. Kita fiksasi lagi. Setelah ini sudah difiksasi, kemudian kita masukkan ke dalam tabung primer. Dan ujung dari tabung primer ini kita fiksasi kembali
kita fiksasi pada bagian daerah tutup dari tabung primer. Kita fiksasi seperti ini sehingga lebih aman pada saat proses pengiriman. Setelah ini sudah difiksasi dan sudah rapi, kemudian kita masukkan ke dalam spesimen karir. Karena ada celah, maka kita beri pengganjal di dalamnya supaya tidak terjadi goncangan atau tidak mudah bergerak pada saat proses pengiriman. Kemudian kita ambil formulir per 1 dan formulir permohonan pemeriksaan spesimen. Kita masukkan formulir per 1 dan formulir permohonan pemeriksaan, kita masukkan ke dalam kertas. Ini berfungsi agar pada saat kita masukkan ke dalam spesimen karir, format ini tidak basah. Kalau bisa ini difiksasi agar lebih aman. Setelah rapi, kemudian kita masukkan ke dalam spesimen karir. Terus kita tutup rapat spesimen karir dan kita beri lakban. Kemudian setelah ini ditutup rapat, setelah ini tertutup rapat, kemudian kita beri lakban di sekitar area dari tutupan spesimen karir ini agar lebih aman pada saat proses pengiriman. Setelah itu, tidak lupa pula kita memberikan label pada bagian luar dari spesimen karir, yaitu tentang alamat dari lab tujuannya, spesimen apa, dan identitas dari pengirim. Dan tidak lupa juga menyertakan tanda panah ke atas agar tidak terbalik pada proses pengirimannya. Dan spesimen pengepakan dan pengiriman spesimen sudah siap. Setelah itu bisa dikirim ke laboratorium kabupaten atau provinsi. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.